Kita mulai aja Pak Reza ya. Iya, Pak. Silakan. Baik. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Prapti. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi untuk chapter 12 terkait masalah cyber relation. Kami di kelompok 3 terdiri dari Pak Reza Ardiansyah dan saya sendiri Indra Kurniawan. Baik, Bu Prapti beserta rekan-rekan dari angkatan 60 benar kami akan menyampaikan yang pertama berkaitan masalah apa namanya labor relation. Jadi di sini untuk pertama di sini kita harus mengetahui learning objektif dari materi ini. Yang pertama adalah memahami ketentuan perundang-undangan tenaga kerja nasional atau yang dikenal dengan NLRA yang berlaku untuk semua pemberi kerja terlepas dari apakah tenaga kerjanya bersifat berserikat atau tidak. Jadi di sini pengertiannya bahwa NLRA merupakan ada di Amerika antara pekerja dan pemberi kerja. Dan di sini tindak untuk memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat, berunding, dan mengambil tindakan gabungan untuk memperbaiki kondisi kerja mereka. Ketentuan ini berlaku untuk semua pekerja, baik yang tergabung dalam serikat maupun yang tidak. Untuk landasan objektif yang kedua adalah menjelaskan alasan mengapa karyawan membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Jadi karyawan membentuk dan bergabung dengan serikat kerja untuk berbagai alasan, yaitu keinginan untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik atas hak mereka dari antara pekerja dengan perusahaan, seperti itu, serta untuk memperbaiki kondisi kerja, memperoleh gaji, dan memiliki suara dalam proses pengambilan di tempat kerja. Untuk learning objektif yang ketiga adalah menggambarkan pembatasan yang ditempatkan oleh NLRA pada perilaku penyelenggara serikat dan pemberi kerja selama kampanye organisasian. Jadi di sini bahwa NLRA menetapkan berbagai pembatasan untuk memastikan proses pengorganisasian serikat berjalan dengan adil. Di pemberi kerja atau pengusaha dilarang untuk melakukan intimidasi, mengancam, dan mendiskriminasi karyawan yang mendukung serikat pekerja. Di sisi lain, penyelenggaraan serikat juga mematuhi peraturan yang berlaku, seperti tidak boleh mengganggu operasi Indonesia atau memaksa karyawan untuk bergabung dengan serikat. Selanjutnya, yang keempat adalah memahami memahami alasan penurunan keanggotaan serikat pekerja dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja terorganisasi dalam ekonomi global berbasis informasi. Di penurunan keanggotaan serikat pekerja dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi, peningkatan struktur jasa, dan hal-hal yang lainnya. Yang kelima adalah memahami proses perundingan kolektif dan berbagai jenis perundingan. Perundingan kolektif di sini yang dimaksud adalah proses di mana serikat pekerja dan pemberi kerja bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan naik upah, jam kerja, tunjangan, kondisi kerja, dan lain-lain. Item-item dalam perundingan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu item sifatnya wajib, sukarela, dan item yang sifatnya ilegal, seperti itu. Ya, learning objective yang terakhir adalah mengapresiasi peran penyelesaian sengketa alternatif ketika perundingan kolektif tidak berhasil. Ketika perundingan kolektif tidak mencapai kesepakatan, maka metode penyelesaian harus ada hal yang sifatnya alternatif seperti mediasi dan arbitrase dari pihak ketiga. Soalnya adalah case strategic challenge. Yang pertama, berkaitan dengan case strategic clear ada employer can find that their ability. Maksudnya di sini adalah pemberi kerja mungkin harus merasa bahwa kebebasan mereka dalam mengelola pekerja untuk mencapai tujuan organisasi terbatas karena adanya peraturan kesepakatan serikat pekerja atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan kerja. Hal ini bisa mempengaruhi terhadap fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan. Yang kedua, untuk case strategi challenge yang kedua adalah proses pembentukan serikat pekerja melibatkan pemain dari luar atau perwakilan serikat yang kemudian menjadi konstituen. Maksudnya di sini ketika pekerja membentuk serikat, hal ini berarti melibatkan pihak luar yaitu perwakilan serikat pekerja. Perwakilan ini akan menjadi pihak penting yang harus diajak berunding dan mendapatkan dukungan mereka untuk tetap inisiatif manajemen, baik yang baru maupun yang sedang berlangsung. Ini menambahkan lapisan kompleksitas dalam pengambilan keputusan dalam manajemen organisasi. Yang terakhir untuk case strategic challenge-nya adalah uh,
Maksudnya adalah lingkungan kerja yang berserikat dapat mempengaruhi struktur biaya organisasi, terutama pengeluaran gaji dan proses kerja. Maksudnya di sini adalah serikat pekerja dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keuangan dan operasional. Misalkan serikat pekerja sering kali negosiasi upah yang lebih tinggi dan tunjangan tambahan yang dapat meningkatkan biaya gaji. Selain itu, kesepakatan kerja yang dibuat dengan serikat pekerja dapat mengaruhi cara kerja di tempat kerja yang dapat meningkatkan atau justru mengurangi efisiensi operasional tergantung kepada bagaimana proses tersebut dan diatur. Selanjutnya di sini adalah kenapa sih pekerja itu membuat harus berserikat. Di sini bahwa dijelaskan karyawan memutuskan untuk berserikat karena ada berbagai hal manfaat yang dapat diterima sebagai apabila mereka membentuk serikat pekerja. Di sini kita bagi ada tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Untuk aspek sosial, untuk aspek ekonomi, serikat pekerja seringkali memperjuangkan upah yang lebih tinggi dari para pekerja, tunjangan yang lebih baik, serta hal-hal yang berurusan dengan faktor keekonomian. Yang kedua adalah aspek sosial. Serikat pekerja di sini memberikan dukungan sosial kepada anggotanya, semacam menciptakan rasa kebersamaan, solidaritas di antara pekerja. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sportif di mana karyawan merasa dilindungi dan dihargai. Yang ke aspek yang terakhir adalah aspek politik. Kalau di sini serikat pekerja dapat memiliki pengaruh politik yang sangat signifikan dan memengaruhi kebijakan dan peraturan yang berdampak pada pekerja melalui lobbying dan kampanye politik. Hal ini yang menjadi faktor-faktor utama dalam alasan kenapa uh, pekerja ataupun buruh itu berserikat. Selanjutnya kita membahas masalah the National Labor Relations Action, NLRA yang memang berlaku di Amerika. Jadi di sini sejarahnya pada tahun 1935 Kongres yang ada di Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hubungan Tenaga Kerja yang dikenal sebagai NLRA atau National Labor Relations Act, yang disebut sebagai Undang-Undang Wagner, yang memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat dan mengatur hubungan antara serikat pekerja dan manajemen. Selanjutnya adalah establishment union. Langkah pertama setelah terbentuknya NLRA tersebut adalah mendirikan serikat dengan sekelompok karyawan, mengajukan permohonan resmi kepada Dewan Hubungan Tenaga Kerja untuk mengadakan pemilihan. Selanjutnya, NLRB mengisyaratkan bahwa minimal 30% karyawan harus menunjukkan dukungan terhadap pembentukan serikat pekerja yang ditandatangani melalui kartu autorisasi. Yang ketiga, tahapannya adalah kampanye. Jadi di sini untuk memperkenalkan calon-calon yang akan memimpin di dalam sebuah serikat pekerja. Yang keempat adalah election atau pemilihan. Ini harus dilakukan pemilihan di mana setiap karyawan harus bisa memberikan suara untuk menentukan wakil mereka yang akan duduk di serikat pekerja, di pengurusan serikat pekerja. Selanjutnya adalah setelah tahapan establishing a union, selanjutnya adalah collective bargaining. Ini untuk mengcover career scheme and condition of employment. Jadi di sini ada perundingan kolektif dimulai antara serikat dan manajemen. Proses ini melibatkan negosiasi mengenai berbagai syarat dan kondisi pekerjaan, seperti upah dan hak dan kewajiban yang lainnya. Kalau di Indonesia, ini lebih dikenal dengan perundingan perjanjian kerja bersama yang memang itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ada di antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, sorry, itu selanjutnya kepada Pak Reza, persilakan untuk melanjutkan. Pak Reza ini agak problem. Ya, silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Indra Kurniawan. Saya Reza Ardiansyah, izin melanjutkan materi presentasinya terkait dengan kolektif bargaining. Mungkin bisa dari atasnya lagi. Kolektif bargaining perundingan bersama. Sebelumnya lagi, slide-nya sebelumnya lagi, tentang kolektif bargaining. Atasnya lagi, Pak Indra, dua kali. Yang tentang kolektif bargaining. Itu tadi. Yang kolektif bargaining.
Satu lagi ke bawah. Oke. Iya, izin melanjutkan. Tadi sudah dibahas oleh Pak Indra terkait dengan National Labor Relations Act atau NLRA yang kemudian sudah dilakukan pembahasan tentang pendirian union, kemudian uh, masuk ke pembahasan collective bargaining. Jadi collective bargaining atau perundingan bersama atau perjanjian kerja bersama itu uh, adalah saat sebuah serikat pekerja dipilih untuk mewakili pekerja, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha kemudian akan secara bersama-sama bertanggung jawab untuk merundingkan perjanjian kerja bersama yang mencakup berbagai syarat dan ketentuan kerja. Nah, NLRA ini mengklasifikasikan item perundingannya itu sebagai ada tiga hal, ada tiga kategori. Yang pertama wajib, yang kedua permisif, dan yang ketiga itu dilarang. Nah, yang kategori pertama, hal-hal yang bersifat wajib, ini adalah hal-hal yang harus dinegosiasikan oleh kedua belah pihak dengan itikat baik jika salah satu pihak untuk memilih memasukkannya ke dalam negosiasi. Nah, ketentuan-ketentuan yang bersifat wajib ini meliputi hal-hal seperti upah, jam kerja, tunjangan, kondisi kerja, prosedur penempatan pekerjaan, atau ketentuan-ketentuan terkait dengan keamanan kerja. Nah, kedua belah pihak tidak diharuskan untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tersebut. Namun mereka diwajibkan secara hukum untuk mendiskusikannya dan melakukan bargaining atau tawar-menawar dengan itikat baik jika diminta oleh pihak lainnya. Jadi wajib di sini memiliki arti bahwa salah satu pihak tidak dapat menolak untuk membahas salah satu hal tersebut jika pihak lainnya meminta. Jadi artinya jika salah satu pihak meminta, pihak yang lain tidak dapat menolak. Jadi harus dilakukan pembahasan. Nah, kategori yang kedua ini adalah hal-hal yang bersifat permisif, dapat dibicarakan jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya. Jadi kata kuncinya adalah kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk melakukan pembahasannya. Jadi tidak ada satupun pihak yang dapat secara hukum memaksa pihak lainnya untuk bernegosiasi mengenai suatu hal yang bersifat permisif. Dan salah satu pihak tidak dapat mengejar suatu hal yang permisif hingga menemui jalan buntu. Hal-hal yang bersifat permisif mencakup hal-hal seperti perubahan tunjangan bagi pensiunan karyawan, kompensasi pengawasan, dan disiplin. Uh, serta masukan-masukan serikat pekerja dalam hal penetapan harga produk atau layanan perusahaan. Nah, uh, barang terlarang adalah hal yang nah, masuk kategori yang ketiga, hal-hal yang bersifat dilarang atau terlarang. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak karena merupakan hal yang ilegal. Hal ini itu mencakup tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, mewajibkan pemberi kerja, misalkan contohnya mewajibkan pemberi kerja untuk membayar pekerjaan yang tidak dilakukan atau diminta, diskriminasi dalam rekrutmen, atau pelanggaran hukum lainnya, atau klausul keamanan serikat pekerja yang ilegal. Jadi seringkali serikat pekerja itu berupaya untuk menegosiasikan klausul keamanan ke dalam perjanjian perundingan bersama. Klausul-klausul ini merupakan item bargaining yang masuk kategori wajib dan merupakan upaya untuk memastikan bahwa serikat pekerja itu mendapatkan rasa aman dalam mewakili pekerjanya dan bahwa biaya upaya serikat pekerja atas nama pekerja itu ditanggung. Dua jenis klausul keamanan serikat pekerja adalah perjanjian serikat pekerja dan perjanjian toko keagenan atau close shop agreement. Nah, di sini perjanjian agensi tidak mengharuskan karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja, tapi mengharuskan semua anggota non-serikat yang merupakan bagian dari unit perundingan untuk membayar biaya perwakilan kepada serikat pekerja. Biasanya setara dengan jumlah iuran yang dibayarkan oleh anggota serikat pekerja nilainya. Nah, alasan pengumpulan iuran tersebut adalah meskipun masing-masing pekerja dapat mempertahankan kebebasannya untuk menjadi anggota buruh, anggota non serikat buruh. Nah, tapi sebagai anggota dari unit anggota kerja ya, karyawan kerja di unit yang dilakukan perundingan, mereka juga mendapatkan andil keuntungan dari apa yang telah berhasil dinegosiasikan oleh serikat pekerja kepada perusahaan. Nah, ini misalnya
serikat pekerja berhasil berkontribusi dalam negosiasi terkait kenaikan upah nih kepada pemberi kerja. Nah, manfaat kenaikan upah tersebut tentu kan juga dirasakan keuntungannya oleh pekerja yang tidak hanya yang menjadi anggota serikat, tapi juga yang bukan menjadi anggota serikat juga ikut mendapatkan manfaatnya atas kenaikan upah tersebut. Oleh karena itu, dipandang ya sangat adil jika mereka juga harus berbagi biaya yang sama untuk memperoleh apa yang dapat dicapai oleh serikat pekerja untuk unit pemberi keuntungan. Nah, meskipun klausul keamanan serikat pekerja merupakan item tawar-menawar yang wajib, ini NLRA ya mengizinkan masing-masing negara bagian untuk mengesahkan undang-undang hak untuk bekerja yang melarang pengaturan serikat pekerja dan agen. Hingga saat ini itu di wilayah US itu hampir seluruh dari 50 negara bagian telah mengesahkan undang-undang tersebut. Ketika Michigan tempat lahirnya United Auto Worker ya atau gerakan buruh AS ini adalah serikat yang cukup terkenal di US menjadi negara bagian yang berhak bekerja ke-24 pada 2 Desember 2012. Tindakan tersebut itu dipandang oleh banyak orang sebagai pukulan telak bagi masa depan buruh terorganisir di Amerika Serikat. Nah, kita bisa lihat di exhibit 12.1 di sini ada pengkategorian tiga tipe item-item bargaining ya. Yang kalau wajib itu uh, ada gaji pokok, pembayaran insentif, manfaat, benefit ya, lembur, cuti berbayar, prosedur PHK, kriteria promosi, klausul keamanan serikat pekerja, klausul hak pengelolaan, prosedur pengaduan, masalah ketiga. Ini adalah hal-hal yang bersifat kategorinya adalah wajib dilakukan pembahasan antara serikat pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha. Nah, untuk yang kategori permisif, ini contohnya adalah perwakilan serikat pekerja di dewan direksi. Nah, ada kan ya hal-hal yang serikat pekerja ingin tuntut nih kepada pengusahanya, yakni perwakilan mereka juga bisa duduk di jajaran BOD, mungkin ya sebagai pembalance untuk niatannya pembalance untuk dalam hal arah kebijakan perusahaan. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat permisif. Contoh lainnya itu adalah manfaat bagi pensiunan, konsesi upah, kepemilikan masukan serikat pekerja dalam penentuan penetapan harga, kemudian employee ownership ini kepemilikan karyawan. Ini merujuk kepada mungkin di beberapa perusahaan ya, yang saya tahu itu ada beberapa perbankan yang kayak dividennya itu bukan dividennya, bonus tahunannya itu diwujudkan dalam bentuk saham kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah itu dalam pengertian dari employee ownership. Nah, jadi karyawan itu ikut memiliki sebagian dari kepemilikan perusahaan, baik itu sebagian maupun keseluruhan, baik itu atas nama karyawan maupun atas nama serikat pekerja. Terus kemudian kategori yang ketiga ini yang ilegal atau dilarang, ini ada closed shop agreement. Nah, closed shop agreement ini adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara serikat pekerja dan pengusaha yang mewajibkan perusahaan hanya mempekerjakan karyawan yang sudah menjadi anggota serikat pekerja. Jadi, uh, perusahaan diwajibkan untuk merekrut mempekerjakan karyawan yang sudah menjadi anggota serikat pekerja. Jadi jenis perjanjian ini yang semula awalnya itu diperbolehkan ya berdasarkan NLRA. Tapi dalam perjalanannya ini perjanjian tersebut itu dilarang. Nah, ini penyebab dilarangnya, ini Kongres itu menganggap peraturan seperti ini merugikan buruh karena individu yang tidak mempunyai penghasilan terpaksa membayar iuran serikat pekerja tanpa mendapatkan keuntungan apapun pekerjaan. Jadi maksudnya uh, dengan adanya kewajiban seperti itu, close up agreement, jadi calon tenaga kerja yang misalkan fresh graduate dari universitas, dia harus mendaftar dulu ke serikat pekerja meskipun dia dalam posisi belum bekerja atau belum memiliki penghasilan. Nah, ini tentu merugikan bagi pihak buruh karena harus mengeluarkan biaya bulanan atau biaya tahunan sebelum dia mendapatkan pekerjaan karena harus bergabung terlebih dahulu kepada serikat pekerja. Nah, ini akhirnya closed stop agreement ini akhirnya dilarang. Terus kemudian yang kedua ada feeder bedding.
feeder bedding ini adalah praktek mempekerjakan karyawan. Ini hal-hal yang dilarang ya. Feeder bedding ini adalah praktek mempekerjakan karyawan lebih banyak dari yang diperlukan, atau mempertahankan karyawan untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, ini tentu uh, istilah feeder bedding ini mungkin awam di Indonesia, tapi dalam dalam aplikasinya, prakteknya di lapangan seringkali kita temui. Nah, ini contohnya ini adalah eh, contohnya ini adalah seperti ini ya, perusahaan kereta api yang harus mempekerjakan seorang petugas di lokomotif modern yang sebenarnya buka tutup pintu gerbang keretanya itu bisa dioperasikan secara otomatis tersentral dari lokomotif yang ada di depan atau yang utama. Nah, ini termasuk fitur bedding. Jadi karena sebenarnya sudah bisa dioperasikan secara otomatis, tapi praktek feeder bedding ini artinya eh, semacam pengangguran terselubung, artinya dia sebenarnya keberadaannya tidak diperlukan di situ sebenarnya, tapi karena ada praktek feeder bedding yang kemudian ini dilarang, eh, jadi memaksa perusahaan untuk meng-hire satu karyawan di tiap gerbangnya, di tiap gerbongnya itu tadi. Nah, ini contoh yang lain itu ada kayak perusahaan jasa tol ya. Jadi uh, kini kan sudah banyak praktek bahwa menggunakan gerbang tol otomatis ya, menggunakan e-tol. Namun praktek feeder bedding ini uh, mengharuskan perusahaan untuk tetap menyediakan petugas-petugas di dalam loketnya masing-masing itu tadi. Ya mungkin kita apa namanya seringkali kita lihat ya, meskipun kita bayar otomatis menggunakan e-tol, tapi di dalam loketnya itu meskipun tertutup di situ ada karyawan yang bekerja di sana ya. Itu adalah salah satu praktek feeder bedding yang dilakukan oleh serikat pekerja untuk memaksa perusahaan tetap menggaji karyawan meskipun pekerjaan tersebut tidak diperlukan. Nah, praktek-praktek ini itu bisa menimbulkan beban finansial bagi perusahaan dan akhirnya bisa mempengaruhi harga produk atau layanan yang ditawarkan karena kan tentu lebih mahal ya, karena operasional cost-nya juga meningkat, sehingga harga produk dan layanannya endingnya yang dijual kepada konsumen itu tentu akhirnya bisa menjadi lebih mahal. Bisa next slide. Nah, berikutnya tentang failure to reach agreement atau kegagalan mencapai kesepakatan. Ketika serikat pekerja dan pengusaha tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dalam perundingan bersama, para pekerja mempunyai hak nih untuk melakukan mogok kerja. Jadi pemogokan ekonomi adalah pemogokan di mana para pihak telah melakukan negosiasi dengan itikat baik, namun tidak dapat menyelesaikan kontrak atau perjanjian perundingan bersama. Ya, perusahaan dalam hal ini memiliki hak untuk terus beroperasi berproduksi selama periode pemogokan karyawan tersebut. Dengan dalam prakteknya seringkali memanfaatkan perusahaan tersebut memanfaatkan karyawan dari manajemennya intinya, karyawan manajemen inti, kemudian atau mempekerjakan karyawan sementara, atau bisa juga malah mempekerjakan pekerja pengganti yang tetap gitu untuk menggantikan karyawan-karyawan yang mogok. Nah, para pemogok ekonomi ini tidak bisa diberhentikan hanya karena terlibat, jadi tidak bisa dipecat ya, hanya karena terlibat di dalam aktivitas pemogokan kolektif. Pada akhir pemogokan, perusahaan ini harus mempekerjakan kembali, tapi itu bisa dilakukan jika ada dua syarat. Yang pertama adalah pekerjaannya memang masih ada, dan kedua harus memenuhi keduanya. Yang kedua adalah pengganti permanen belum dipekerjakan. Jadi para pemogok ekonomi ini menghadapi resiko bahwa pemberi kerja akan menghilangkan pekerjaan mereka pada saat pemogokan ekonomi ini tadi, atau mempekerjakan pengganti tetapnya. Jika kedua aktivitas tersebut uh, sisinya itu saat ini dilindungi oleh NLR. Nah, ada praktek berikutnya ini terkait unfair, unfair labor practice baik atau praktek pemogokan ketenaga kerjaan yang tidak adil.
Jadi pemogokan yang dilakukan pekerja sebagai respon terhadap tindakan tertentu manajemen yang diidentifikasi oleh NLRA sebagai praktek perburuhan yang tidak adil. Ini adalah pengertiannya. Jadi perilaku ini diuraikan sesuai dengan undang-undang dan pekerja yang melakukan mogok kerja karena ini, karena hal unfair labor practice strike ini, eh, mempunyai jaminan hak hukum untuk dipekerjakan kembali oleh pemberi kerja, meskipun pemberi kerja telah memperkerjakan penggantian permanen. Jadi, uh, untuk tindakan yang ini, perusahaan tetap harus, menurut NLRA, tetap harus mempekerjakan karyawan itu lagi, karena pemogokan tersebut dilakukan sebagai respon atas tindakan-tindakan yang tidak adil, menurut NLRA. NLRA ini sudah mengklasifikasikan sebagai beberapa aktivitas yang dianggap sebagai aktivitas yang tidak adil itu tadi ada spesifikasinya masing. Nah, berikutnya tentang a wildcat strike atau pemogokan liar. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi. Jadi mogok kerja yang ini adalah para pekerja memutuskan untuk tidak menghormati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perundingan bersama dan keluar dari perusahaan karena melanggar kewajiban mereka kepada pemberi kerja berdasarkan perjanjian. Jadi untuk kategori yang ini, para karyawan itu tadi tidak memiliki hak untuk dipekerjakan kembali. Pemogokan liar ini dapat disebabkan karena dianggap tidak adil atas perlakuan terhadap karyawan oleh manajemen atau tempat kerjanya mungkin dianggap berbahaya, beresiko, atau dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di pertambangan atau konstruksi itu kan sering terjadi ya. Jadi kalau bekerja di pertambangan itu memang memiliki resiko besar, baik itu dari tingkat kecelakaan kerjanya atau terkena penyakit-penyakit akibat lingkungan kerjanya itu tadi seperti gangguan pernafasan, kehilangan kemampuan pendengaran, gangguan otot dan tulang. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, pekerja itu tidak memiliki hak untuk dipekerjakan kembali. Nah, di sini insiden pemogokan buruh di AS itu menurun karena baik dalam perjalanannya ya ternyata menurun nih insiden pemogokan itu tadi karena baik pekerja maupun pemberi kerja kemudian itu menyadari bahwa setiap orang akan dirugikan, setiap pihak itu akan dirugikan uh, apabila terjadi pemogokan. Nah, perusahaan dirugikan secara finansial dan domain publik, tentu citranya ya. Terus kemudian pekerja juga akan dirugikan karena secara finansial dan emosional pasti akan terlibat dan berpengaruh di sana. Dan terakhir itu terkait dengan pelanggan juga mungkin akan dirugikan secara operasional dan finansial karena tentu apabila ada pemogokan ekonomi tersebut sedikit banyak tentu akan mempengaruhi harga produk atau dan layanannya, terutama jika tidak ada penyedia pengganti. Jadi kalau memang produk atau layanan itu tadi hanya satu, konsumen tidak memiliki pilihan yang lain, substitusi yang lain, tentu itu akan merugikan pelanggan juga. Nah, organisasi dapat mencegah aktivitas mogok dengan dua cara utama. Yang pertama yakni melalui penggunaan prosedur pengaduan formal atau melalui proses mediasi atau arbitrase penyelesaian sengketa alternatif. Jadi semakin banyak ya perjanjian perundingan bersama yang menyerukan mediasi atau arbitrase perselisihan sengketa perburuhan sebagai cara untuk menghindari mogok kerja. Nah, mediasi ini melibatkan di antara dua pihak itu tadi, mediasi ini juga melibatkan pihak ketiga luar yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang mengikat untuk membantu kedua belah pihak ini dalam mencapai penyelesaian bersama. Jadi mediasi itu seperti itu. Kalau arbitrase ini sebenarnya prinsipnya juga sama sebenarnya dengan mediasi tadi, karena dia juga sama-sama menggunakan pihak ketiga yang tidak memihak dan mendengarkan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kemudian arbiternya dari arbitrase ini kemudian memberikan putusan yang kemudian mengikat nih kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini wajib untuk sepakat mematuhi apapun keputusan arbitrase itu tadi sebelum memasuki sidang arbitrase. Jadi ada dua hal tadi, mediasi dan arbitrase. Berikutnya Pak Indra. Nah, ini terkait dengan bagaimana nih
serikat pekerja di hari ini? Ya, mengingat sifat organisasi dan pekerjaan yang terus berubah, serikat pekerja itu jelas perlu mengubah jati diri mereka. Serikat pekerja itu perlu mengembangkan pekerjaan saat ini dan masa depan, karena saat ini pekerjaan saat ini sangat berbeda dengan pekerjaan di masa lalu. Ada meningkatnya persaingan global, perubahan teknologi, meningkatnya laju aktivitas merger antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, merger dan akuisisi, kemudian dan keberagaman yang lain. Ini tentu serikat pekerja merasa perlu untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi mereka, karena dari waktu ke waktu ternyata keanggotaan mereka itu terus menurun jumlahnya. Jadi ketika jumlah dan status serikat pekerja itu menurun, kekuatan pekerja tentu menjadi berkurang untuk melakukan bargaining dengan perusahaan. Jadi tanpa perwakilan serikat pekerja, kepentingan perusahaan hanya dapat ditingkatkan itu melalui kebijakan-kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai hubungan kerja, atau melalui program-program peningkatan SDM seperti itu. Jadi eh, serikat pekerja ini jadi lebih masif nih untuk merekrut organisasi atau industri, yang mana kalau dulu itu misalkan industri logam, mereka mempunyai serikat pekerja logam sendiri. Ah, karena dengan seiring perubahan zaman teknologi, anggotanya sering terus menurun, maka saat ini serikat pekerja tidak lagi merekrut anggota dari bisnis atau usaha yang sama dengan mereka. Jadi mereka sudah masuk uh, ke bisnis yang bahkan sama sekali lain dengan bisnis mereka. Sehingga harapannya mereka bisa merekrut anggota baru dengan lebih banyak. Di sini ada tiga contoh. Yang pertama, United Steelworks ini itu adalah serikat pekerja terkemuka di US yang mewakili pekerja baja. Nah, saat ini United Steelworks of America ini tidak hanya anggota dari itu sendiri, tapi juga ada Good Humors Brewers. Ini adalah perusahaan produk es krim seperti itu. Terus kemudian dia juga masuk, itu ada karyawan dari kebun binatang Baltimore sama Louisville Slugger atau pembuat stick bisbol. Jadi usahanya sama sekali berbeda. Contoh yang kedua ini adalah United Auto Workers. Nah, ini adalah perusahaan yang mewakili pekerja otomotif. Nah, saat ini mereka anggotanya terdiri dari Miller Beer, jadi perusahaan bir, terus Planters Nut, terus kemudian perlengkapan kamar mandi Kohler, alat musik Yamaha, dan perusahaan kopi atau namanya Folgers Coffee. Jadi sama sekali berbeda ya. Sampai yang ketiga ini adalah International Brotherhood of Teamsters. Ini mewakili driver-driver para pengemudi di industri ekspedisi barang. Sekarang ini sudah mencakup anggotanya meliputi pramugari, terus pengacara, dan pegawai panti jompo. Jadi uh, saat ini kesimpulannya ya tidak ada konsensus nih, kesepakatan bersama nih mengenai nilai diversifikasi apa yang dilakukan oleh serikat pekerja. Jadi ada yang berpendapat bahwa hal ini memberikan kekuatan lebih besar kepada serikat pekerja dan anggotanya, karena dengan memperkuat jumlah mereka dan memberikan kekuatan yang lebih besar, mereka akan dapat uh, memiliki bargaining yang lebih tinggi, dan juga mereka mencegah ketergantungan mereka pada satu industri tertentu. Nah, di sisi lain ini seperti dua sisi uh, mata uang. Di sisi lain itu para politikus itu juga berpendapat bahwa hal ini dapat menghalangi serikat pekerja untuk memberikan pengaruh yang besar dalam menetapkan upah dan kebijakan di satu industri tertentu. Karena mereka cukup beragam, jadi ini tentu juga sebuah kelemahan bagi mereka, karena mereka uh, mereka menjadi lemah jika ingin melakukan negosiasi terkait upah di satu industri tertentu. Bisa next slide. Nah, kelanjutannya, salah satu caranya adalah mereka merekrut organisasi dan industri yang sebelumnya tidak memiliki afiliasi dengan mereka itu tadi ya.
Nah, perkembangan baru lainnya, ini cara serikat pekerja beroperasi. Serikat pekerja hari ini itu mereka cukup tergantung dengan teknologi. Jadi, serikat pekerja menggunakan internet secara efektif untuk merekrut anggota-anggota baru, mendapatkan dukungan dari pihak lain, dan berkomunikasi dalam upaya pengorganisasian mereka. Dan bahkan mereka menggunakan teknologi media sosial ini sebagai media kampanye. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan media sosial telah banyak merubah cara karyawan berkomunikasi satu sama lain, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Dan eh, ini memberikan Dewan Hubungan Perburuan Nasional itu memberikan perlindungan kepada beberapa karyawan yang mendapatkan tindakan merugikan dari pemberi kerja karena komunikasi dan postingan mereka di media sosial. Jadi pengusaha kemudian karena efek teknologi ini kemudian pengusaha melakukan apa namanya ya, semacam memata-matai karyawannya dalam hal menggunakan teknologi media, internet, media sosial dan lain sebagainya di divisinya masing-masing pegawai. Nah, eh, makanya NRLB ini sudah menyiapkan dokumen yang memberikan panduan bagi pemberi kerja dalam merumuskan kebijakan media sosial yang akan mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan Federal. Jadi nasihatnya itu ada dua ya. Yang pertama itu kebijakan pemberi kerja tidak boleh terlalu luas, termasuk juga melarang jenis aktivitas yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Federal. Diskusi mengenai upah atau kondisi kerja di antara karyawan. Terus yang kedua ini nasihat utamanya itu eh, komentar seorang karyawan di media sosial pada umumnya itu tidak dilindungi jika komentar tersebut hanya merupakan keluhan yang tidak disampaikan sehubungan dengan aktivitas kelompok. Baik, untuk berikutnya reading 12.1 tentang Big Chill mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Reza. Saya lanjutkan berkaitan dengan reading 12.1. Jadi di sini berkaitan masalah perpindahan banyak pekerjaan yang tradisional dipenuhi oleh serikat pekerja ke negara-negara bagian itu memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah setelah meningkat secara drastis. Yang kedua adalah perubahan dalam sifat hubungan kerja, termasuk peningkatan mobilitas tenaga kerja dan terkikis dengan anggapan atau asumsi tentang pekerjaan sumber hidup serta meningkatnya tren menuju pekerjaan paruh waktu. Yang ketiga ada peningkatan jumlah pekerja tanpa dokumen atau ilegal yang terlindungi atau takut untuk memproses dan atau meneluarisir telah mempengaruhi serikat pekerja. Yang keempat, berkaitan dengan case 12, reading 12.1 adalah banyaknya pekerjaan yang diciptakan dalam perekonomian kita berada di bidang mana serikat pekerja tidak memiliki pengalaman dalam mengorganisir seperti pusat panggilan dan melibatkan pekerja yang bekerja dari rumah mereka atau tempat terpencil, bukan di fasilitas fisik pemberi kerja. Yang kelima adalah meningkatnya jumlah pekerja yang menolak dan melawan upaya pengorganisasian serikat pekerja lebih daripada di masa lalu. Jadi respon terhadap case yang ada di 12.1 adalah yang pertama harus lebih agresif dalam taktik perekrutan mereka dalam artian merekrut pengurus di dalam serikat pekerja. Yang kedua adalah salah satu strategi utama yang sekarang digunakan oleh serikat pekerja adalah salting, sebuah proses di mana penyelenggara serikat pekerja berusaha mengorganisir tempat kerja secara internal. Yang ketiga, salting melibatkan seorang perwakilan pekerja yang melamar dan kemudian mendapatkan pekerjaan dengan organisasi yang pekerjaannya menjadi target untuk serikat pekerja. Yang keempat, salting itu memberikan penyelenggara serikat akses yang lebih langsung dan teratur kepada karyawan yang menjadi target upaya pengorganisasian serikat pekerja dibandingkan dengan pengorganisasian dari luar. Yang kelima, yang menjadi bahasan dalam reading 12.1 adalah dasar hukum di mana kegiatan salting didasarkan aktivitas pengadilan terbaru dan keputusan NLRB dalam kasus salting. Reaksinya, manajemen selanjutnya membatasi aktivitas salting dan penilaian atas legalitas kegiatan perusahaan tersebut di bawah Undang-Undang Hubungan Tenaga Kerja Nasional. Di sini berkaitan dengan Mahkamah Agung memberikan perlindungan kepada salting di bawah NLRA. Jadi perwakilan serikat pekerja yang dibayar dan mencoba bekerja di perusahaan tertentu untuk mengorganisir pekerja tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif hanya karena mereka berstatus sebagai anggota saltis, yaitu agen serikat yang mencoba mempengaruhi pekerja dari dalam perusahaan.
Yang kedua adalah walaupun seorang scientist mungkin tidak memiliki niat untuk berhasil dalam upaya pengorganisasian, mereka tetap dianggap sebagai karyawan berdasarkan undang-undang perburuan sebagaimana NLRA tersebut. Oleh karena itu, mereka berhak atas semua hak yang diberikan kepada karyawan melalui undang-undang tersebut. Selanjutnya, tidak mempertimbangkan atau mempekerjakan anggota SALT yang sebenarnya memenuhi syarat serta memberhentikan mereka setelah niat mereka diketahui atau aktivitas pengorganisasian dimulai hanya karena mereka adalah anggota dari SALT dan dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum menurut Undang-Undang NLRA. Selanjutnya, berkaitan masalah intention mispresentation in employee application process di sini bahwa Hartman Bros, seorang kontraktor pemanas dan pendingin udara yang berbasis di Indiana, mempekerjakan Starnes yang menyatakan dalam lamaran pekerjaan bahwa dia telah diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya yang membayarnya $11 per jam. Tetapi faktanya di sini Starnes telah mengambil cuti resmi dari posisinya sehingga ia bisa bekerja untuk serikat pekerja untuk membantu upaya pengorganisasiannya. Phil juga melamar pekerjaan. Namun Phil ditemani oleh seorang pengorganisir serikat pekerja yang dikenal dan menyatakan bahwa dia adalah pengorganisir serikat pekerja. Hartman menolak untuk mempekerjakan Phil. Dan di sini ada permasalahan dari pengadilan menemukan bahwa Hartman Bros melanggar undang-undang yang sebagaimana diatur di dalam NLRA dengan menolak mempekerjakan Phil karena ditemukan bahwa penolakan ini didorong semata-mata oleh permusuhan terhadap serikat pekerja. Dari case ini kita bisa melihat bahwa uh, berbohong tentang status saltis tidaklah material dalam keputusan perbuatan mereka. Menurut Town dan Country, pemberi kerja tidak dapat menolak pelamar pekerjaan semata-mata karena mereka adalah anggota SALT, uh, karyawan yang berserikat atau pendukung serikat. Jadi di sini kita melihat bahwa pengusaha Hartman Bros melakukan hal yang sifatnya memilah-memilah kalau terhadap karyawan-karyawan ataupun pekerja yang berafiliasi terhadap serikat pekerja, mereka dilakukan yang berbeda, dilakukan penolakan ataupun tidak diterima di dalam perusahaannya karena dikhawatirkan kalau misalkan mereka merupakan anggota SALT ataupun karyawan yang berserikat akan merugikan perusahaan. Hal ini menjadi permasalahan dalam case di 12.1. Implikasinya bagaimana? Di sini menjelaskan bahwa brand menunjukkan presentasi untuk para pelamar dalam urutan menurut sebagai berikut. Karyawan saat ini dari perusahaan, mantan karyawan dengan catatan keselamatan, kehadiran pekerjaan terbukti, para pelamar yang direkomendasi oleh supervisor, para pelamar yang direkomendasi oleh karyawan non-supervisor, dan pelamar yang tidak dikenal. Kebijakan tersebut secara tidak langsung mengecualikan atau membatasi kemungkinan pertimbangan terhadap pelamar dengan preferensi atau latar belakang serikat pekerja. Pengusaha tidak diskriminatif berdasarkan keanggotaan serikat ketika membedakan antara pelamar asing dan familiar karena pendidikan ini tidak melibatkan perbedaan antara pelamar serikat dan non-serikat. Sorry, peran anggota SAL dalam perlindungan di bawah Undang-Undang NLRA, khususnya dalam konteks Big Child dan lingkungan kerja. Big Child seringkali mengacu pada situasi di mana pengusaha menggunakan berbagai taktik untuk mencegah pengorganisasian atau partisipasi terhadap serikat buruh di antara karyawan mereka. Sementara Big Heart bisa mengimplikasikan situasi di mana ada konsekuensi negatif atau kerugian yang signifikan yang dialami oleh karyawan akibat tindakan anti serikat. Jadi di dalam artikel 12.1 ini mengulas terkait bagaimana kehadiran dan tindakan anggota SALT uh, di dalam perusahaan untuk mengorganisasi serikat buruh dapat memberikan gambaran tentang apakah perusahaan melanggar ketentuan yang ada di NLRA melalui praktek semacam tadi yang sudah disampaikan, sehingga RTL ini bisa melakukan meneliti bagaimana pengadilan atau badan pengatur menafsirkan dan menerapkan NLRA dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota SALT dan pengalaman mereka di tempat kerja. Selanjutnya untuk reading 12.2 kepada Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Indra. Terkait reading 12.2 ini judulnya tentang social media, employee privacy and concerted activity, Brave New World or Big Brother. Jadi jejaring sosial ini akan tetap ada ya, karena tidak hanya individu yang menggunakannya sebagai sarana komunikasi yang penting, organisasi atau perusahaan juga telah menggunakannya sebagai sarana pemasaran dan promosi
serta menjalankan bisnisnya yang penting di abad ke-21 ini, abad modern ini. Jadi di reading 12.2 ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan jejaring sosial selain digunakan untuk kepentingan pribadi juga digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, penggunaan media sosial online telah berkontribusi terhadap semakin kaburnya kesenjangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Pertanyaannya itu kemudian muncul ya. Lalu, apakah karyawan berhak nih atas privacy dalam jumlah yang wajar dalam komunikasi pribadi dan publik mereka di situs jejaring sosial? Jadi, kemudian pemberi kerja di sini merasa perlu di reading ini itu tadi merasa perlu untuk melakukan pemantauan komunikasi elektronik karyawannya karena ada tiga hal. Yang pertama, ingin melindungi pemberi kerja dari berbagai perbuatan hukum yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari konten karyawannya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah perusahaan ingin mengetahui sejauh mana pekerja itu benar-benar melakukan pekerjaannya, job desk rutinnya mereka selama jam kerja dan seberapa lama mereka itu tidak terlibat dalam pekerjaan mereka atau tidak bekerja lah. Jadi pemberi kerja ini atau perusahaan ingin karyawannya itu supaya tetap produktif. Jadi ingin tetap terus bekerja selama jam kerja. Dan alasan yang ketiga adalah perusahaan ingin mengamankan dirinya dari resiko bocornya dokumen atau file atau informasi atau rahasia-rahasia merek atau dagang perusahaan yang seharusnya itu tidak boleh disebarluaskan. Sebagai akibat ini mungkin bisa saja terjadi sebagai akibat karyawan tersebut mungkin tidak puas kepada perusahaannya, kemudian karyawan ini tadi berniat untuk membocorkan rahasia perusahaan. Itu ada tiga alasan kenapa pemberi kerja merasa perlu ya untuk melakukan pemantauan komunikasi elektronik karyawannya. Yang terakhir ini kesimpulannya, meskipun banyak negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi tindakan pemberi kerja yang merupakan akibat dari tindakan hukum karyawan di luar tugas, nyatanya itu tidak ada satupun undang-undang yang membahas masalah pemantauan pemberi kerja dan penemuan informasi yang diposting di situs jejaring sosial. Ini adalah akhir dari reading 12.2. Next slide-nya, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua dan para peserta Zoom dan rekan-rekan angkatan kita. Terima kasih kami ucapkan semoga apa yang kita share hari ini bisa memberikan kemanfaatan dan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua.